Kalau ditanya rekruter, ada pertanyaan lagi nggak buat saya? Boleh nggak sih kita jawab, nggak ada? Nonton terus untuk cari tahu. Hai guys, nama gue Samuel. Gue seorang HR Manager dengan pengalaman kerja kurang lebih 8 tahun. Gue bikin channel ini untuk sharing tips-tips dan pemikiran gue tentang HRD, perjalanan karir, juga isu-isu dewasa muda lainnya dalam bahasa yang sederhana. Kalau lu baru di sini dan suka dengan konten-konten gue, lu bisa support channel ini dengan klik subscribe dan hidupin lonceng di bawah supaya lu nggak ketinggalan konten-konten gue yang lainnya. Proses interview biasanya makan waktu 40 menit sampai 1 jam. Dalam jangka waktu tersebut, 80% pertanyaan-pertanyaannya datang dari satu arah, yaitu dari pihak yang mewawancara. Jadi seringkali kita nggak siap, kaget kalau ditanyain di akhir interview, kamu punya pertanyaan apa nggak buat saya? Nah, di video ini gue mau share 3 tips gimana cara menghadapi pertanyaan ini. Juga gue mau share hal-hal yang tidak boleh ditanyakan, dan contoh pertanyaan-pertanyaan bagus yang pernah gue dapetin. As usual, video ini ada indeksnya, jadi kalau teman-teman pengen langsung loncat ke akhir, feel free. Indeksnya teman-teman bisa lihat di description box di bawah, juga bisa geser-geser slide barnya untuk langsung loncat ke bagian yang kalian suka. Tips pertama, be thoughtful. Jadilah kandidat yang perhatian. Logikanya gini guys, kamu dan si rekruter baru aja kenalan 1 jam yang lalu. Nggak mungkin kan sama orang yang kamu baru kenal, kamu nggak ada pertanyaan sama sekali. Kalau kamu nggak punya pertanyaan sama sekali, kesan yang akan muncul cuma 2. Pertama, kamu orangnya cuek, kamu nggak peduli sama kerjaan ini, kamu interview cuman asal interview doang. Atau kedua, kamu orangnya putus asa. Saking putus asanya, kamu udah nggak peduli lagi deh perusahaan yang kamu lamar kayak apa. Yang penting, kamu dapat kerjaan. Jadi prinsipnya, kalau kamu tertarik, kalau kamu perhatian, kalau kamu sungguh-sungguh kepengen jadian sama perusahaan ini, pasti kamu akan nunjukin perhatian kamu dan nyiapin pertanyaan. Ingat, kamu sedang berusaha mengambil hati orang yang sedang menginterview kamu. Mungkin sepanjang interview kamu udah berhasil nunjukin kecerdasan kamu, prestasi kamu. By the way, kalau mau tahu cara menceritakan prestasi kamu tanpa harus nyombong, bisa klik video gue tentang Star Teknik yang akan gue taruh di YouTube card di atas. Nah, jadi kamu udah ceritain semua prestasi, semua kesuksesan kamu di masa lalu. Tapi di pertanyaan terakhir ini, dengan nanya balik ke rekruter, kamu juga nunjukin bahwa kamu orangnya perhatian. Kamu orangnya sungguh-sungguh kepingin dapat kerja di tempat ini, dan kamu udah riset mempersiapkan pertanyaan yang bagus untuk ditanyakan. Tips kedua, bikin list pertanyaan. Di akhir video ini, kalian akan dapat beberapa contoh pertanyaan yang gue suka. Tapi namanya rekruter, kan manusia. Bisa banget beda seleranya sama gue. Nggak ada rekruter yang 100% benar, nggak ada tips yang 100% benar. Maka ketika nonton video ini pun, teman-teman harus simak dan bikin versi teman-teman sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan juga teman-teman harus sesuaikan dengan kepribadian teman-teman, dengan jenis perusahaan yang teman-teman lamar. Intinya siap-siaplah. Sebelum masuk ke ruang interview, siapin dulu, riset dulu pertanyaan-pertanyaan apa yang kira-kira cocok untuk ditanyakan ke perusahaan ini dan ke rekruter ini. Tips ketiga, jangan nanya banyak-banyak. Bayangin ini udah di akhir interview, kamu udah ngobrol selama 40 menit, mungkin rekruternya capek, mungkin rekruternya ada interview lain setelah ini. Batasin pertanyaan teman-teman ke maksimum 3-4 pertanyaan. Lebih dari itu, kalian akan jadi annoying dan akan terkesan usaha banget gitu. Jadi ingat, batasnya 3-4 pertanyaan. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Apa aja yang nggak boleh ditanyakan? Pertama, soal gaji dan remunerasi. Percakapan mengenai gaji dan remunerasi biasanya akan dilakukan oleh HRD ketika saatnya sudah tiba. Tidak semua kandidat akan diajak untuk negosiasi gaji dan remunerasi. Karena apa? Karena penghitungan budget itu butuh waktu dan butuh bantuan dari tim reward. Jadi rekruter biasanya tidak menghitung gajinya sendiri. Nah, buat apa dia ngomongin gaji sama kamu yang pastinya kalau dapat pertanyaan ini, kamu baru di
tahap awal dari interview kamu. Jadi pertanyaan soal gaji bukan pertanyaan yang tepat ya guys. Kedua, jangan tanya soal cuti. Belum udah tanya libur, belum udah tanya jatah cutinya ada berapa hari di sini. Ini sifatnya mirip seperti pertanyaan gaji, sesuatu yang kamu bisa dapatkan, hak kamu sebagai karyawan nanti. Nah, sebaiknya pertanyaan ini kamu tahan ya guys, sampai di akhir proses interview, ketika kamu benar-benar udah 80% akan di-hire, dan sedang ngobrol soal remunerasi dan benefit. Ketiga, jangan tanya pertanyaan yang kamu bisa baca sendiri jawabannya di website. Percaya atau enggak ya, gua 8 tahun kerja di industri keuangan, pernah dapet kandidat yang nanya, berapa mas jumlah cabang di bank ini saat ini? Men, kalau lu mau googling sebentar, lu bisa dapet jawaban itu. Jadi jangan tanya ke recruiter apa yang lu bisa dapet jawabannya dari Google. Oke, kita udah bahas apa yang tidak boleh ditanyakan. Masuk ke bagian terakhir, beberapa pertanyaan bagus yang pernah gue dapetin yang mau gue share ke kalian. Yang pertama, kalau boleh diceritakan, apa proyek paling menantang yang sedang dikerjakan di departemen yang saya tuju? Kenapa gue suka pertanyaan ini? Karena pertanyaan ini menunjukkan bahwa kandidat tersebut punya antusiasme untuk segera memulai pekerjaannya. Dia kepengen tahu ada pekerjaan apa yang sedang di-handle. Secara spesifik dia menanyakan tentang proyek, sesuatu yang bukan terjadi sehari-hari. Jadi ketika mendapatkan pertanyaan ini, gue menghargai keingintahuan kandidat dan melihat dia sebagai kandidat yang proaktif dan ingin maju. Contoh berikutnya, karakteristik apa yang penting bagi seorang kandidat untuk berhasil dalam posisi atau perusahaan ini? Itu bisa diganti ya, posisi atau perusahaan. Nah, sama seperti pertanyaan sebelumnya, ketika gue dapat pertanyaan seperti ini, gue melihat motivasi. Gue melihat keinginan untuk berhasil. Gue melihat dari sebelum kerja aja, kandidat ini udah kepingin cari tahu gimana sih caranya untuk maju, gimana sih caranya untuk mengembangkan diri di perusahaan ini. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak Ibu sukai dari bekerja di perusahaan ini? Nah, ini pertanyaan tentang culture dan percakapannya biasanya menyenangkan karena Bapak Ibu rekruter akan menggali hal-hal baik, hal-hal seru yang ada di perusahaan ini. Mungkin akan muncul cerita tentang benefit, akan muncul cerita tentang manajemen yang bagus, tentang produk perusahaan yang bagus. Nah, di sini teman-teman juga diuntungkan karena teman-teman bisa cari tahu budaya perusahaannya seperti apa hal-hal positif yang ada di perusahaan ini, dan jadi bisa ikut menilai kan, makin semangat nggak mau kerja di perusahaan ini atau enggak. Yang keempat, saya cuma mau bilang bahwa saya sangat tertarik untuk bekerja di perusahaan ini. Bolehkah saya tahu tahapan proses rekrutmen yang selanjutnya? Jadi teman-teman bisa mulai ngebaca lah. Yang kira-kira gue sukai adalah pertanyaan yang bersifat antusias. Gue suka kandidat yang melihat ke depan, gue suka kandidat yang positif, gue suka kandidat yang mau belajar dan mau beradaptasi dengan perubahan yang nanti mungkin akan dihadapi di perusahaannya sekarang. Ini mungkin berbeda dengan rekruter yang teman-teman temui, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa belajar sesuatu dan bisa nangkep esensinya bahwa tadi teman-teman harus riset dan harus nanya. Nggak ada ceritanya nggak punya pertanyaan ya. Sampai di sini dulu. Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat dan pengen dukung channel ini, boleh subscribe, like, dan share juga video ini ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!